Kisah menggugah. Kuli bangunan selamatkan wanita hamil, namun balasan tak terduga mengejutkan. Hari itu, Jakarta terasa seperti oven yang menyengat. Joko, seorang kuli bangunan, pulang dari kerja dengan tubuh lelah dan peluh bercucuran di wajahnya. Ia berpikir tentang istri dan anaknya yang sudah menunggu di rumah. Senyum mereka adalah semangatnya, alasan mengapa ia terus berjuang di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Namun, di tengah jalan, sebuah pemandangan menarik perhatiannya. Seorang wanita hamil, Sari, jatuh tersandung di trotoar. Tanpa ragu, Joko berlari menolongnya, mengangkat tubuh Sari yang lemah dan membawanya ke sisi jalan. "Terima kasih, Mas," kata Sari dengan nada penuh rasa syukur meski wajahnya menunjukkan kelelahan. Joko tersenyum, mereka mulai berbincang. Sari mengungkapkan kesedihannya. "Saya terpaksa meninggalkan pekerjaan sebagai dokter karena masalah keluarga," ujarnya. Joko merasakan empati yang mendalam. Dia ingin membantu meski kondisi keuangannya sendiri serba kekurangan. Namun, niat baik seringkali ditafsirkan berbeda. Saat Sari berusaha membalas kebaikan Joko dengan menawarkan bantuan material, situasi justru menjadi canggung dan penuh kesalahpahaman. Joko merasa terasing. Apakah ia hanya dianggap sebagai pengemis oleh Sari? Ketegangan mulai tumbuh. Sari perlahan menjauh dari Joko dan keluarganya, menambah beban pikiran Joko. Seminggu berlalu, pemikiran Joko semakin berat. Uang yang didapat dari kerja keras tak pernah cukup. Dia terus teringat pada Sari, bagaimana hidupnya bisa berakhir seburuk ini. Tiba-tiba, kabar mengejutkan mengalir ke telinga Joko. Sari adalah seorang dokter yang mulai tidak memiliki harapan akibat keluarganya. Joko merasa tidak adil. Ia pun berusaha untuk memberikan dukungan meski di dalam hatinya ada rasa kesal. Suatu hari, mereka bertemu kembali dalam situasi yang tak terduga. "Joko, aku bersyukur padamu," Sari mengungkapkan dengan air mata di mata. "Aku ingin kamu kembali bekerja bersamaku di pusat kesehatan masyarakat yang baru dibuka." Tawaran ini membuat hati Joko bergetar. Dalam satu sisi, bangga dapat berkolaborasi di proyek yang berarti. Namun, sisi lain merasa ciut. Mungkinkah kesenjangan antara mereka akan menciptakan masalah baru? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar kalian. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketegangan di antara Joko dan Sari semakin mendalam ketika mereka berdiskusi. Setiap pertemuan penuh harapan, namun di saat yang sama memunculkan bimbangan. Malam itu, Joko terbaring di ranjangnya, menatap langit-langit rumah sederhana mereka, bertanya-tanya, adakah keajaiban di depan? Sari juga merenungkan pilihan sulit yang ada dalam hidupnya. Harapan dan ragu bercampur aduk, seolah mereka dihadapkan pada jurang yang sama, menunggu untuk melangkah maju atau mundur. Keputusan bijak dibutuhkan, dan tanpa menyadari, mereka berdua sedang mengubah arah kehidupan satu sama lain. Apakah mereka akan menemukan jalan menuju kebahagiaan, atau semua harapan ini hanya ilusif? Hujan gerimis mengawali pagi di Jakarta, menambah suasana haru di hati Joko. Ia berjalan menyusuri jalan yang basah, memikirkan tentang tawaran Sari yang masih menggema dalam pikirannya. Pusat Kesehatan Masyarakat. Joko merasakan beban tanggung jawab yang tiba-tiba menyergap. Apakah dia mampu melakukan ini? Di tempat kerjanya yang lama, Joko melihat rekan-rekannya sedang sibuk, namun hatinya tidak sepenuhnya berada di sana. Pikiran akan Sari terus menghantuinya. Bagaimana jika mereka tidak cocok bekerja bersama? Atau lebih parah, bagaimana jika karakter mereka yang berbeda menciptakan pertikaian? Tanyanya dalam hati. Ketika matahari mulai semburat di antara awan yang kelabu, Joko bertekad. Ia ingin bertemu Sari untuk menggali lebih dalam tentang kesempatan ini. Bertemu di kafe kecil dekat proyek pusat kesehatan baru itu menjadi pilihan yang tepat. Ia berharap keadaan akan lebih terang di sana.
Saat Joko sampai, ia melihat Sari sudah menunggu dengan wajah cerah, meski terlihat lelah. "Mas Joko, terima kasih sudah datang," sapanya tulus. Ia mengenakan baju formal, sesuatu yang jarang ia lihat sebelumnya. "Aku sangat berharap kita bisa mulai membahas rencana kita." Saat mereka berbicarakan rencana pusat kesehatan itu, Joko merasa terinspirasi. Rincian mengenai fasilitas yang perlu dibangun, layanan kesehatan yang ingin mereka berikan, semuanya membuatnya bersemangat. Namun, cepat sekali rasa ragu kembali hadir. Apakah ia benar-benar bisa membantu? Apakah dia pantas berada di antara mereka yang berpendidikan tinggi seperti Sari? Pertanyaan-pertanyaan itu hampir saja membuatnya mundur ketika Sari berkata, "Kita membutuhkan orang-orang yang memahami masyarakat, Mas. Pengalamanmu sangat berharga di sini." Ucapannya seperti pelita yang menyinari jalan untuk Joko, memberinya kekuatan baru. Dan di sana, di tengah percakapan yang hangat, ada senyum tulus yang terukir di wajah mereka berdua. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Seorang pria tua datang menghampiri mereka. Wajahnya tampak bingung ketika melihat Joko. "Mas Joko," panggilnya dengan suara keras. Joko terkejut mendengar namanya disebut. Ternyata, pria itu adalah tetangga lama yang mengenalnya dari komplek tempat tinggalnya. Hal ini mengundang rasa malu. Semua mata tertuju pada mereka. "Ngapain kamu di sini? Kamu kerja di mana sekarang?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Ucapan itu mengguncang Joko. Ia merasa seperti ada dinding pemisah yang mendadak muncul antara dirinya dengan Sari. Pria itu berbicara dengan antusias, tapi untuk Joko, itu hanya membangkitkan rasa tidak nyaman, melihat ketidakseimbangan posisi mereka. Dalam hati, ia berpikir, apa orang-orang lain akan melihat mereka sama seperti itu? Sari menyadari sikap Joko, lantas berkata, "Mas Joko sangat berbakat. Dia akan membantu kita membuat pusat kesehatan ini menjadi tempat yang baik untuk masyarakat." Pujian sederhana itu memecah kecanggungan, namun Joko tetap tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman. Di satu sisi, Sari berjuang untuk membantunya, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak berdaya dengan kondisi sosial yang membebani mereka. Pertemuan itu berakhir dengan aduk rasa antara harapan dan ragu. Joko kembali pulang dengan langkah berat, masih terbayang tatapan pria tua tadi. Di benaknya, ia bertanya, apakah ia bisa menghadapi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Sari juga tidak kalah gelisah. Apakah semua ini akan berjalan baik? Atau justru setiap langkah yang mereka ambil akan menyulut api konflik di antara mereka? Kedua hati mereka seakan terikat dalam satu benang halus yang mengantarkan pada tujuan baru, namun keputusan yang harus diambil menggelisahkan. Momen ketika jari-jarinya menyentuh ponsel, ingin menghubungi Joko lagi, menciptakan rasa cemas di perutnya. Ia berharap bisa menyelesaikan segalanya. Di sisi lain, pertanyaannya hanya satu, apakah dia cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Ketidakpastian ini berlanjut dan sebuah kekuatan tak terduga tengah menunggu untuk diperjuangkan. Ketika mereka menginjakkan kaki di jalur baru ini, apakah mereka akan siap melawan semua badai yang menghadang? Joko terbangun di pagi hari dengan pikiran yang sangat berat. Mimpinya semalam terus menghantuinya. Mimpi di mana ia berdiri di depan umum, hanya mengenakan kemeja lusuhnya, menerima tatapan bingung dari orang-orang saat mereka menilai kemampuannya. Ia berusaha memberanikan diri, tetapi bayangan kekecewaan di wajah Sari membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Joko meraih ponselnya dengan gontai. Pesan dari Sari menghampirinya. "Mas Joko, bisa kita bicara hari ini? Ada hal penting." Begitu isi pesan itu. Rasa tidak nyaman melonjak di dadanya. Kenapa penting? Apakah ada sesuatu yang salah? Di satu sisi, hatinya berdebar penuh harapan untuk bisa berada lebih dekat dengan Sari. Tetapi di sisi yang lain, ketakutan akan ekspektasi dan penilaian menggerogotinya. Setelah sarapan, ia memutuskan untuk pergi ke lokasi proyek pusat kesehatan. Batinnya bergejolak, harap-harap cemas menyelimuti langkahnya. Setiap orang yang ia temui seolah memandangnya dengan tatapan menilai, seperti orang tua itu kemarin. Ketika sampai di lokasi, Joko melihat Sari sedang berbicara dengan tim arsitek. Senyumnya menyentuh hati, tapi barang sejenak, keraguan muncul lagi. Apakah ia benar-benar bisa memenuhi harapan Sari dan tim ini? Dari kejauhan, Sari berbalik dan melambai dengan antusias. "Mas Joko, ayo sini." Ia melangkah mendekat.
Berusaha tersenyum, meskipun perasaannya sudah seperti roller coaster. Suasana di sekitar berkicau dengan suara alat berat dan obrolan tim yang bekerja sama. Joko merasakan semangat di udara, tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang meragukan kapasitasnya. Mas Joko, ini ada beberapa perubahan rencana, dan aku pikir kita butuh pendapatmu. Sari memberitahu sambil mengajak Joko melihat papan gambar. Hati Joko berdegup cepat. Dalam pikiran, semua hal buruk yang dapat terjadi berkaitan dengan tanggung jawab ini, ia mengalihkan pandangannya ke rencana yang disajikan. Sari, aku takut ini terlalu banyak untukku. Akhirnya Joko mengungkapkan apa yang selama ini membebani pikirannya. Bagaimana jika aku membuat kesalahan? Sari memegang bahunya dengan lembut. Semua orang berhak untuk belajar, Mas. Justru sifatmu yang meragukan ini akan membawa kita pada pertimbangan yang lebih baik. Jangan tunjukkan kelebihanmu hanya dengan menyimpan semuanya dalam diri. Nada suaranya syarat dengan keyakinan yang membuat Joko sedikit lebih tenang. Namun, saat pandangannya beralih ke gambar, sesosok kenangan datang kembali. Ada saat di mana ia melihat saingan menyudutkan dirinya di sekolah, mengira bahwa tak ada yang bisa melawannya. Joko menggelengkan kepala, mengusir bayangan itu. Ia harus berpikir positif. Mungkin aku bisa memberi masukan tentang program yang lebih bersifat masyarakat, katanya pelan, dan itu seperti sebuah pencerahan. Sari tersenyum, membangun kembali kepercayaan yang sempat luntur. Setelah rapat singkat, rekan-rekan Sari dan Joko mulai berbagi ide-ide. Bunyi tawa menghangatkan suasana, dan Joko merasakan aliran semangat baru. Bahkan, dia mulai berpikir, mungkin ini adalah kesempatan untuk terbebas dari bayang-bayang masa lalu dan mengukir masa depan yang lebih baik. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang pria dengan gagah melangkah masuk. Penampilannya segak, namun membawa aura yang meragukan. Dia adalah direktur proyek tersebut, dan semua mata langsung tertuju padanya. Saya ingin melihat kondisi ini berkembang sangat cepat. Apakah semua anggota tim di sini memiliki kompetensi yang diperlukan? Suara kerasnya membuat Joko terperanjat. Apakah semua yang sudah mereka bangun akan runtuh hanya karena satu pertanyaan dari orang ini? Detak jantungnya meningkat. Sari menatap Joko dengan tatapan penuh harap. Tapi rasa cita rasa tidak pasti tentang kemampuan dirinya muncul lagi. Apakah ia dapat bertahan dalam tekanan yang makin menumpuk? Joko merasa seperti seutas benang di tengah badai, hanya menunggu waktu sebelum putus. Ketika tatapan menegangkan itu beralih kembali ke semua, sebuah keputusan harus diambil. Apa yang akan Joko pilih? Apakah ia akan menyerah atau berjuang untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya? Detak jantung Joko makin cepat, beradu dengan keraguan yang membelenggu pikirannya. Ruangan terasa semakin sempit ketika semua mata tertuju padanya. Dalam situasi ini, keheningan begitu menakutkan, seolah setiap detik terulur menjadi 1 tahun. Sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, rasa berjuang yang terpendam, mungkin inilah saatnya. Dengan suara yang bergetar, Joko mengumpulkan keberanian. Saya rasa jika kita fokus pada program yang mendukung masyarakat, kita bisa mempercepat penerapan proyek ini dengan lebih efektif. Kita harus melibatkan mereka dalam setiap langkah, ucapnya, berusaha agar suaranya terdengar mantap. Pria tampan itu memandangi Joko dengan ekspresi campuran rasa skeptis dan keingintahuan. Apa yang kamu katakan sangat menarik, tapi kita butuh bukti, bukan hanya omong kosong, sahutnya dengan nada tegas. Sari memandang Joko dengan cemas, seolah memberi dorongan untuk terus melangkah. Tanpa berpikir panjang, Joko melanjutkan, kita dapat melakukan pertemuan dengan warga setempat, mendengar suara mereka, bisa memberi kita wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi juga diterima secara emosional. Beberapa anggota tim mulai menganggukkan kepala, terinspirasi oleh keberanian Joko. Itu membuatnya merasa sedikit tenang. Namun, pria itu masih belum puas. Lalu, bagaimana kamu bisa memastikan ini bisa berjalan sejalan dengan timeline yang ditetapkan? Tanyanya. Keringat dingin mengalir di pelipis Joko. Namun, kali ini, ia tidak mengizinkan ketakutan menguasai.
Kita bisa memetakan setiap langkah dan mencari solusi bersama. Jika ada kendala, kita bisa berdiskusi dan membuat keputusan secara cepat. Yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Jawabnya, kali ini lebih percaya diri. Tatapan pria itu mulai melunak, meskipun raut wajahnya masih tegang. Untuk sesaat, Joko merasa bahwa dia sedang berdiri di atas panggung, di mana seluruh penonton menunggu dengan penuh harap. Saat pandangannya bertemu dengan Sari, dia melihat semangat yang kembali menyala di mata gadis itu. Tapi, yang tidak saya harapkan, suara pria itu memecah konsentrasi mereka. Apakah semua ini hanya sekadar angin lalu? Apakah satu orang benar-benar bisa mengubah arah sebuah proyek? Antara ingin menjawab dan takut akan keputusan satu ini, Joko bertanya-tanya dalam hati. Apakah itu semua ada di tangan satu individu, atau mungkin ini tentang kekuatan tim? Gema keraguan-raguan kembali merasuki dirinya. Namun, dorongan dari semua orang yang ada di sana, terutama Sari, mulai membangkitkan harapan. Pada akhirnya, bukan satu orang yang akan mengubah segalanya, Joko menjawab dengan suara mantap. Tetapi, bagaimana kita bekerja sama bisa membawa dampak nyata. Mari kita tunjukkan bahwa proyek ini milik kita semua, dan kita tersemua bertanggung jawab. Suasana di ruangan itu mulai bergeser. Beberapa orang mulai berbisik, menyampaikan pandangan terhadap ide Joko. Namun, Langsik mendengar tersenyum, lelaki itu mengangguk. Baiklah, saya akan memberi kamu kesempatan. Buktikan pada saya bahwa ide ini layak. Rasa lega menjalar dalam diri Joko. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saat itu, dia merasakan seberkas harapan menjalar dalam dirinya. Ketika semua orang mulai berbagi kembali ide dan semangat, Joko merasakan sebuah kekuatan yang baru. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya berangsur menghilang. Momen itu menjadi titik balik, tetapi tidak lama kemudian, seberkas kekhawatiran kembali muncul dalam pikirannya. Ada banyak langkah yang harus ditempuh, dan ketika ia menengok ke arah Sari, dia bertanya-tanya, apakah ini cukup untuk membuat mereka semua aman? Dukungan Sari menjadi penyeimbang dalam perjalanan yang penuh liku ini, tetapi harapan tetap mengikuti langkahnya. Namun, saat suasana mulai membaik, Joko menerima pesan mendesak di ponselnya. Dengan jantung berdebar, ia melihat pesan yang mengubah segalanya. Mas Joko, ada yang tidak beres. Tolong segera temui aku di rumah sakit. Ada kabar buruk. Kecemasan langsung menyelip di hatinya. Kini, dia berhadapan dengan dua tantangan sekaligus. Dalam satu waktu, apakah dia bisa menghadapi kesulitan proyek dan kabar buruk dari Sari? Perasaannya kembali berputar. Apakah ini saatnya bagi Joko untuk menghadapi kenyataan, atau akankah semua ini mengguncang dunia yang baru saja ia bangun? Joko berdiri tertegun di tengah kerumunan yang mulai ramai. Suara-suara di sekelilingnya seperti menghilang ketika pikirannya terfokus pada pesan yang mengguncangnya. Rumah sakit, getar ketakutan menyusup ke dalam hati. Dia menggigit bibir, mengumpulkan pikirannya. Dengan satu napas dalam, dia mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Mas Joko, kamu baik-baik saja? Sari bertanya, matanya penuh rasa cemas. Joko menatapnya, dan di sanalah ia melihat cermin harapannya yang bersinar. Dengan anggukan lemah, dia menjawab, ya Sari, saya hanya butuh waktu sejenak. Semua upaya untuk menenangkan diri seakan sirna. Dalam benaknya, wajah Sari terus muncul. Bagaimana jika kabar buruk itu berhubungan langsung dengan dia? Tiba-tiba, bayangan negatif berkumpul, menggulung emosi menjadi kabut tebal. Para anggota tim di sekelilingnya berbicara, tetapi kata-kata itu hanya menjadi gema samar. Joko merasakan dunia berputar, dan dia merasa terjepit di antara dua pilihan. Tetap di sini dan berjuang untuk proyek ini, atau bergegas menuju rumah sakit. Akhirnya, naluri mempertahankan keluarganya menuntunnya. Joko berbalik, menatap Sari yang masih memperhatikan penuh harap. Saya harus pergi, kata Joko. Entah dari mana keberanian itu muncul. Ada sesuatu yang mendesak, dan saya perlu segera ke rumah sakit. Rasa cemas dalam diri Sari semakin jelas. Tapi, proyek ini tidak berarti tanpa kita, dan tanpa kamu. Saya harus pastikan semuanya baik-baik saja, jawab Joko. Suaranya semakin tegas, meskipun hatinya bergetar. Dia berlari keluar ruangan, berusaha menghindari tatapan penuh kebingungan di belakangnya. Jalan menuju rumah sakit terasa panjang, seolah setiap langkah dipenuhi dengan beban.
Dengan tangan menggenggam ponsel, Joko memeriksa pesan itu berulang kali. Tidak ada informasi lebih lanjut, hanya kata-kata buruk yang terus menempel di pikirannya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah sakit, suasana di lobi tampak kacau. Berbagai emosi melintas dari wajah-wajah orang-orang di sana. Joko mencari tahu di meja registrasi dan hatinya berdebar ketika petugas menyebutkan nama Sari. Dia di ruang IGD, jawabnya datar. Joko melangkah pasti ke arah ruangan darurat, setiap detak jantungnya seakan berkolaborasi dengan ketakutan yang semakin menguat. Dia ingat bagaimana Sari selalu ada untuknya, bersamanya di setiap detik sulit. Kini, dia merasa seolah terputus dari dunia yang selama ini dia kenali. Saat memasuki ruang IGD, tubuhnya serasa membeku. Di sana, terbaring Sari, wajahnya pucat. Montase rasa cemas tak henti-hentinya bergulir di kepala Joko. "Sari!" teriaknya, menghampiri bangsal tidur. Dokter dan perawat berlalu lalang, tetapi semua orang di ruangan itu seperti menjauhkan diri dari suara jeritan hatinya. Sari membuka mata, mencoba tersenyum meskipun terlihat lemas. "Joko," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Maaf tentang semua ini." Seperti terhempas badai, Joko berdiri terpaku. Apa yang terjadi pada Sari? Dan mengapa dia mengatakan permintaan maaf? Rasa sakit dan ketidakpastian berkumpul menjadikannya tenggelam dalam gelombang kecemasan. "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Suara Joko mulai pecah, campuran antara panik dan bingung menembus rutinitas. Melihat wajah Sari begitu rapuh, hatinya terasa tertusuk. Dengan nafas yang tertahan, Sari menjawab, "Ada berita buruk tentang kehamilanku. Dokter bilang ada kemungkinan." Kata-katanya terhenti, dan dalam keheningan itu, Joko merasakan seolah waktu terhenti. Rasa takut akan kehilangan menggenggamnya. Dia menggenggam tangan Sari erat-erat, berusaha menyampaikan semua kecintaannya, dan berjanji ia tidak akan membiarkan apapun memisahkan mereka. Dalam detik-detik menyakitkan itu, harapan Joko bergantung pada kekuatan yang lebih besar. Namun, di tengah ketidakpastian itu, rasa risau mulai merambat pada pikiran Joko. Mungkinkah semua kesempatan yang telah dia perjuangkan akan pupus begitu saja? Dan mampukah mereka menghadapi tantangan ini bersama? Dengan rasa sakit yang mencengkram, Joko berusaha menenangkan diri. Dia harus kuat. Ini baru permulaan. Sebuah perjalanan yang mungkin jauh lebih berat, tetapi jika mereka bisa melalui ini bersama, harapan masih ada. Pertanyaan itu mengejar langkahnya, akankah cinta dan pengorbanan mereka cukup untuk menghadapi badai yang batang? Joko menatap lekat wajah Sari, melihat timbulnya kerinduan dan kekhawatiran di matanya. Dia merasa seolah berada di persimpangan jalan, di antara harapan dan kekhawatiran. Suasana IGD yang dingin menjadi kontras dengan gejolak amarah dan ketidakpastian di dalam jiwa. "Kita akan melalui ini, Sari." "Kita harus yakin," bisiknya, berusaha menenangkan dirinya sendiri lebih dari Sari. Sari menatapnya, sinar harapan di matanya mulai memudar. "Tapi kalau ada yang tidak bisa diperbaiki, Joko, aku takut." Suaranya bergetar, dan Joko merasakan sakit itu menembus relung hatinya. Dia menggenggam tangan Sari lebih kuat. Setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak sendiri, ingat itu. Tiba-tiba, seorang dokter masuk. Wajahnya serius, dan hati Joko berdetak lebih cepat. "Maaf, saya baru saja melakukan pemeriksaan. Kami perlu membicarakan hasilnya," kata dokter. Suaranya datar namun tegas. Joko merasa seakan dunia sekelilingnya berhenti. Kata-kata dokter itu bisa menjadi pengubah segalanya. "Sari, apapun hasilnya kita akan tetap bersama ya," Joko berkata, suaranya dipenuhi tekad. Dia berusaha memberi semangat meski dalam hatinya berkecamuk ketakutan yang sama. Dokter mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kami menemukan beberapa komplikasi. Kami perlu mempersiapkan semuanya dengan baik agar proses ini berjalan aman," jelas dokter. Joko membeku sejenak, sulit untuk mencerna informasi yang didapat. Bagaimana jika semua yang dia takutkan akan terjadi? Sari menatap dokter, air mata mulai mengalir di pipinya.
Tapi ada harapan, bukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kita semua harus siap dengan apapun yang terjadi. Dokter menjawab, lalu pergi dengan cepat, meninggalkan mereka dalam kekhawatiran. Joko berusaha untuk tetap tegar, walau dia merasa remuk di dalam. Dia menarik Sari ke pelukannya, meminangkan sedikit kenyamanan di lapisan ketidakpastian. Kita akan berjuang bersama. Ingat, kita punya mimpi. Kita akan menjadi orang tua yang baik, bisiknya di telinga Sari, berharap dia bisa merasakan keyakinan tersebut. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka terdiam dalam pelukan. Joko merasakan butiran air mata Sari membasahi bahunya, dan hatinya semakin tertekan. Dia tahu dia harus menemukan cara untuk memberikan dukungan yang lebih daripada sekedar kata-kata. Ketika dia melihat Sari berjuang dengan rasa sakitnya, dia merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Biarkan aku mencari tahu lebih banyak tentang kondisinya, katanya menenangkan, seolah sambil meyakinkan dirinya sendiri. Aku akan kembali secepat mungkin. Dengan langkah pasti, Joko beranjak meninggalkan ruang IGD. Ketika keluar, suasana rumah sakit yang penuh dengan orang-orang berlarian dan perawat tidak dapat menutup telinga dari jeritan kesakitan dan harapan yang terpendam. Joko menuju ke lobi rumah sakit, berusaha untuk tetap fokus. Dia memasukkan nama Sari ke dalam ponselnya dan mencari informasi tentang komplikasi kehamilan. Saat membaca setiap kalimat, rasa cemas melanda. Dia merasa seolah tidak ada akhir untuk ketidakpastian ini. Kata-kata keguguran dan masalah janin menggetarkan hati kecilnya. Namun, tiba-tiba, dia teringat akan sosok-sosok yang pernah membantu mereka di masa lalu, teman-teman dari komunitas yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Aku harus menghubungi seseorang, pikirnya. Mungkin mereka memiliki nasihat atau dukungan yang sangat dibutuhkan. Dia segera menelpon Rudy, sahabatnya yang bekerja di bidang kesehatan. Rudy, aku butuh bantuan. Sari di rumah sakit, ada komplikasi. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara Joko penuh gelisah. Dia bisa mendengar Rudy menarik napas dalam-dalam di ujung telepon. Relax bro, aku akan langsung ke sana. Kita akan cari tahu. Percayalah, ini bisa ada jalan keluarnya. Rudy menjawab yakin. Joko merasa sedikit tenang. Rudy selalu menjadi pilar kekuatannya. Terima kasih Rudy, aku benar-benar menghargainya. Setelah menutup telepon, Joko mengamati sekeliling. Rumah sakit ini bukan hanya tempat untuk berobat, tapi juga simbol harapan dari semua orang yang berjuang untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia harus berjuang lebih keras. Dia kembali ke ruang IGD, berjalan lebih cepat, seolah langkah kakinya adalah doa yang penuh harap. Saat dia memasuki ruangan, mata Sari melihatnya, tetapi kali ini dengan harapan yang baru. Apa kamu menemukan sesuatu? Rudy akan datang. Kita tidak sendiri, Sari. Kita akan berjuang bersama. Dia meyakinkan, mencoba membawa semangat meskipun rasa takut jolak di ulu hatinya. Namun, di antara harapan dan ancaman badai yang mendekat, ada satu pertanyaan yang mencuat di benaknya. Apakah cinta mereka cukup untuk menghadapi segalanya? Joko terdiam, dia melihat Sari, keringat bercucuran di wajahnya, tanda bahwa cemas dan rasa sakit menyeruak di dalam dirinya. Dia tahu saat ini adalah momen yang krusial. Sari, katanya pelan, Aku ingin kita tetap positif. Percayalah, Rudy akan membantu kita menemukan jalan. Sari mengangguk meski mata penuh keraguan. Bisa Joko lihat bahwa hatinya patah. Dia merasa seperti ditelanjangi oleh ketidakpastian. Detak jantungnya berdengung, saling beradu dengan suara peralatan medis yang bergema di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian Rudy datang. Dengan seragam dokter yang tak terawat, dia langsung menghampiri mereka. Maaf telat, aku sedang bertugas, ujarnya sambil menepuk bahu Joko, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Rudy kemudian berbalik menatap Sari. Kakak, bagaimana perasaannya? Tanyanya lembut. Sari menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa tak berdaya, jawabnya suara terbata. Rudy mengangguk, tampak memahami beban yang mereka berdua pikul.
Baik, kita akan hadapi ini bersama, ujar Rudy, lalu menjelaskan keadaan dengan ringkas. Kondisi ini memang kompleks, tapi ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan risiko. Yang penting, kami akan memantau keadaan selama 24 jam ke depan. Joko menghirup napas lega, meski rasa cemas masih menyelimuti. Apa maksudmu, Rudy? Alat apa yang akan kalian gunakan? Tanyanya. Rudy menjelaskan berbagai prosedur, menyampaikan dengan jelas agar Joko dan Sari bisa memahami. Meski begitu, permata benang ketakutan masih melingkar di hati Joko. Melihat Sari menatap reaksi Rudy dengan harapan baru, memberi sedikit kelegaan, tetapi dia bisa merasa detak ketidakpastian semakin kencang. Sari, kita harus kuat ya, Joko berbisik, kita punya satu sama lain, dan aku percaya kita bisa keluar dari ini. Tiba-tiba, Sari menangis. Tapi Joko, apa yang terjadi kalau semua ini gagal? Aku ingin mempunyai bayi yang sehat. Aku ingin melihat dia tumbuh. Suaranya pecah. Melihat Sari begitu terpuruk, Joko merasakan hatinya hancur. Dia ingin menghapus rasa sakitnya tetapi tidak tahu caranya. Rudy mencoba memberikan penghiburan, meski kata-katanya terasa terlalu datar untuk saat itu. Kita bertindak sekarang, kita akan melakukan segala yang kita bisa. Harapan itu masih ada, katanya, suara tegas berusaha menyalakan kembali semangat. Dari sudut ruangan, suara perawat melintas. Dokter, kami perlu mempersiapkan ruang untuk pemeriksaan lanjutan. Proses medis ini semakin mendekat ke pintu mereka, sementara Joko menatap Sari. Dia ingin memberi jaminan, tetapi kata-kata terasa kering dan hampa di tengah kerumunan rasa takut. Sari, coba pikirkan tentang masa depan kita, ucapnya, berusaha menemukan energi untuk menyalakan harapan. Kita akan melaluinya bersama, kita punya cita-cita dan impian untuk dibangun. Bayangkan bayi kita, bagaimana dia akan tertawa dan bermain. Saat bicara, Joko dapat melihat kilau harapan kecil muncul di wajah Sari, meskipun transparan. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Tanyanya dengan suara penuh keraguan. Ya, aku percaya, Joko mengangguk, seakan setiap utas kata yang diucapkan adalah jaring untuk memegang Sari agar tidak terjatuh ke dalam lubang kegelapan. Di dalam diri Joko, ada sebuah mantra berulang, jangan putus asa. Saat Rudy kembali menjelaskan prosedur lanjut, Joko merasakan tenggorokannya mengering. Ketaatan, kesabaran, dan cinta yang mengikat mereka jauh lebih kuat daripada cobaan ini. Dia menahan air mata. Sari membutuhkan kekuatannya, dia tidak bisa goyah, dia harus menjadi cahaya di tengah kegelapan ini. Tiba-tiba, dokter utama kembali memasuki ruangan, wajahnya serius. Kita perlu segera melakukan beberapa tindakan medis, dan ada resiko yang perlu kamu pahami, ujarnya, menyentak kedamaian yang sudah tertata. Joko menatap Sari, ketika momen kebenaran ini tiba, akan selalu ada hal-hal yang harus dihadapi, rasa takut itu datang lagi. Apakah kita benar-benar bisa melewati semua ini? Pikirnya dalam hati. Tapi dia harus bertekad, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sari dan mimpi-mimpi mereka. Ketika dokter mulai berbicara, Joko merasakan ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apakah mereka siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya? Joko merasa segala sesuatunya bergerak lambat, suara dokter seolah melambung jauh di atas kepalanya. Dia menatap Sari, yang wajahnya tampak semakin pucat, dan teringat saat pertama kali mereka berbicara tentang memperbesar keluarga mereka. Harapan itu sekarang terasa sangat rapuh. Joko, kita perlu tindakan segera, kata dokter lagi. Tetapi suara itu hanya menjadi latar putih dalam pikirannya. Dia bisa merasakan ketegangan dan kecemasan di ruang itu. Tidak ada jalan mundur, dan sekarang, entah dari mana, tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundaknya. Tangannya menggenggam erat tangan Sari, merasakan kedinginan dari sentuhannya. Dalam keheningan, dia mencuri pandang pada mata Sari. Dengan setiap detik yang berlalu, dia merasa desakan untuk menjadi fokus dan pelindung meningkat. Sari, dengarkan aku, dia berkata, nada suaranya lembut namun tegas. Apapun yang terjadi nanti, kita tidak sendirian. Ingat semua hal baik yang sudah kita lewati bersama. Kita adalah tim. Sari mengangguk, meski air mata tetap membasahi pipinya.
Dalam hati, Joko tahu mereka harus keluar dari kegelapan ini. Dia harus menarik Sari kembali, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keceriaan sekalipun saat dunia terasa begitu kelam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Rudy kembali dan menjelaskan lebih rinci tentang prosedur. Ada resiko dalam setiap tindakan, namun tanpa tindakan ini, kami tidak bisa memastikan keamanan kalian, jelasnya mantap. Joko terhisap dalam penjelasan medis yang tampaknya tak ada habisnya. Dia merasa seperti menyaksikan harapannya terbang perlahan. Saat dokter menjambarkan langkah-langkah yang akan diambil, Joko berusaha fokus, tetapi pikirannya kerap melompat pada hal-hal yang mungkin terjadi. Dia membayangkan masa depan, melihat Sari dan bayi mereka bermain di depan rumah, tawa ceria yang menggema sepanjang hari. Mimpi itu perlahan menyusut di benaknya, ditelan oleh rasa cemas. "Dok, kami siap," Joko mendadak berkata, meskipun dia meragukan keberaniannya. "Kita harus melakukan ini." Sari menatapnya, tak sepenuhnya yakin. "Apa kita benar-benar siap, Joko, jika sesuatu terjadi?" "Berhenti berpikir negatif, Sari," Joko memotong. Suaranya tak kalah lembut tetapi berapi-api. "Kita butuh harapan di sini. Kita sudah melalui banyak hal. Sekali lagi pun kita akan melewati ini bersama." Sebagian dari Sari bergetar, tetapi ada juga kilasan kepercayaan saat ia memandang Joko. Dia berusaha menyalakan kembali semangat membara yang nyaris padam. Perasaan bersalah dan ketidakberdayaan mulai menyeruak, membuatnya semakin sulit untuk bernafas. Drit, 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 suara monitor medis menggema seperti nada kematian. Joko merasakan dadanya sesak. "Perawat, silahkan persiapkan ruang," Rudy memberi perintah. Dan saat itu, Sari mulai merasakan ketidakpastian membebani dirinya. Dia menggigit bibir, berusaha keras agar tidak menangis lagi. Joko mengedipkan mata lebih keras, merasakan ada sesuatu yang melintas di benaknya. Tiba-tiba, suasana menjadi hening, semua orang dalam ruangan tampak bersiap. Hanya detik-detik napas Sari yang pecah terdengar di telinganya. Satu demi satu, fanatisme dan ketakutan ditangkis oleh keinginannya untuk melindungi Sari. "Joko, sekali lagi buat aku percaya," kata Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Bersama, kita bisa. Kita akan lihat senyum bayi kita. Kita akan merangkul kebahagiaan itu, Sari," Joko menegaskan saat rasa goyah dalam sikapnya mulai menghilang. Dan saat piku dalam hatinya tersentuh, Joko tahu bahwa sebelum semuanya dimulai, momen kebenaran ini membutuhkan keberanian. Dia menggerakkan dirinya mendekat dan menatap wajah Sari dengan dalam. "Kita pasti bisa. Kapanpun situasi ini, kita tidak akan menyerah." Saat dokter dan perawat mulai mempersiapkan alat dan obat, Joko merasakan ketegangan semakin menebal. Baginya, dunia berputar cepat, sementara hatinya berdegup lebih kencang. Apakah semua ini akan berujung baik, atau semuanya akan berantakan? Dalam hati, dia yakin, di luar segala ketidakpastian, mereka harus menemukan cara untuk saling menguatkan. Saat semua alat dikeluarkan, Joko merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya terangkat. Momen ini telah tiba, ditandai dengan rasa keberanian yang akan menentukan nasib kisah cinta mereka. Dan saat ini, ia tahu setiap detik yang berlalu bisa merubah segalanya. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi kebenaran seberat ini? Joko merasakan hawa dingin dari perangkat medis yang berkilau. Suasana di ruang operasi menjadi semakin mencekam. Napas Sari yang terputus-putus dan detakan jantungnya yang keras memberi petunjuk tentang ketidakpastian yang telah datang. Joko menggenggam tangan Sari lebih erat, seolah tangan itu adalah satu-satunya pelindung di dunia yang kian menghilang. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya, berusaha menciptakan kepercayaan di tengah kegentingan. Namun, suaranya seolah tidak cukup untuk meruntuhkan dinding ketakutan yang kian tinggi di antara mereka. Dokter Rudy mendekat, menghampiri mereka dengan senyum yang menenangkan. "Kami akan mulai dalam beberapa menit. Ingat, ini untuk kebaikan kalian berdua." Sari mengangguk pelan, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keraguan. Joko merasakan ketegangan di dalam dirinya, seperti jari-jari yang terjepit antara kegelapan dan cahaya. Ada pertempuran yang lebih besar dari sekedar prosedur medis yang harus mereka hadapi. Itu adalah pertarungan antara harapan dan ketakutan.
Ketika dokter mulai menjelaskan langkah-langkahnya, Joko berusaha mendengarkan dengan cermat. Namun, pikirannya terus bermigrasi, membayangkan berbagai skenario. Apa jika semua ini berakhir dengan kesedihan? Apa jika mereka kehilangan satu sama lain? Ia merasa sangat ingin mengusir pikiran itu jauh-jauh, seperti angin yang mengusir awan gelap dari langit. Sari, kamu ingat saat kita pertama kali berbicara tentang memiliki anak? Tanyanya dengan nada menenangkan. Saat itu semuanya penuh harapan. Kita sudah membangun impian ini bersama, ingat? Sari menoleh, dan walau air matanya masih mengalir, suara Joko memberi sedikit kelegaan baginya. Ya, dia ingat betul, momen ketika mereka berdebat tentang nama, jenis kelamin, dan segala rasanya yang menggebu. Semua itu terasa begitu jauh. Apapun yang terjadi, aku akan di sini untukmu, lanjut Joko, berusaha meyakinkan keduanya. Kita sudah merencanakan masa depan ini, kita tidak boleh mundur. Saat instrumen mulai bersenandung, suara tawa bayi yang diharapkan seolah mengganggu keributan ini. Rasa sakit, ketidakpastian, semua dibungkus dalam satu tekad untuk saling melindungi satu sama lain. Sari menatap Joko dengan mata yang berbinar malu, seolah momen ini adalah puncak dari kebangkitan harap. Lalu, saat dokter mulai bekerja, Joko merasakan detak jantungnya menjadi satu dengan mesin yang berdengung, dret-dret. Namun, seketika dia merasa seperti terperangkap dalam sungai liar. Keterasingan mulai membebani, menekan tenggorokannya, membuatnya sulit bernafas. Dia harus menjadi kuat. Tiba-tiba, ada suara teriakan dari jauh. Ada yang salah, segera panggil bantuan. Suasana menjadi mencekam. Joko melihat Sari melirik, ketakutan terlukis jelas di wajahnya. Dia merasakan dorongan rindu untuk kembali ke masa-masa tenang, tetapi sekarang semua itu menghilang. Joko menautkan matanya dengan Sari. Apa yang terjadi? Tanyanya. Dokter Rudi bergegas dan beberapa perawat berpindah tempat. Suasana mulai kacau. Kerumitan situasi ini mengatur ulang ketakutan Joko. Apakah ini benar-benar saatnya? Dapatkah semuanya berjalan baik-baik saja? Sari mengambil nafas dalam-dalam, memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Joko merasakan ketidakpastian melonjak semakin tinggi. Ketika dia melihat Sari berjuang melawan kedamaian yang sirna, dia ingin meneriakkan sesuatu, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Joko, suara Rudi membelah keheningan. Kita butuh kehadiranmu di sini. Sari, kamu harus tetap tenang. Joko merasa seolah badannya dipaksa untuk bergerak ke samping. Rasa panik mulai menggelora, dan pikiran akun yang tenang seakan terbalik. Apakah ini benar-benar momen yang mereka hadapi? Di dalam hatinya, satu pertanyaan menghantui. Apakah harapan akan sirna begitu saja? Dengan tampaknya mengganggu, dia mengulurkan tangan ke arah Sari, merasa lebih dari sekedar pelindung saat ini. Dia adalah suara harapan yang bertahan di tengah badai. Dan saat pandangan mereka bertemu, Joko tahu bahwa cinta mereka harus lebih kuat daripada apa yang sedang terjadi. Dalam ketegangan yang luar biasa, Joko teringat tentang keyakinan yang pernah mereka buat bersama. Sari, ucapnya dengan keberanian, apapun yang terjadi, kita akan melihat masa depan lagi. Kita tidak akan berhenti berjuang. Dan saat kaki angkasa terasa terjanggang, momen kebenaran ini tersisa untuk diambil. Apakah cinta mampu membimbing mereka melewati bayang-bayang gelap ini? Joko berdiri kaku, sisa tegang menyelimuti tubuhnya. Tak lama setelah itu, alat pemantau berbunyi stabil kembali. Suara dering itu membawa harapan dalam diri Joko. Detak jantung Sari mulai teratur. Dia merasa seberkas cahaya kembali menyinari ruang yang gelap. Lalu, dengan napas yang lebih panjang, dia tahu mereka masih memiliki peluang. Setelah beberapa saat, dokter tersenyum. Kristal, segalanya terkendali. Kita selamat, katakannya dengan optimis. Joko menahan napas, merasa seperti air beku mulai mengalir kembali. Yang perlu kamu lakukan adalah beristirahat, jelas dokter. Joko mengucapkan syukur penuh haru. Akhirnya, harapan ada kembali. Dan di saat itu, dia mendekatkan wajahnya ke Sari. Kita sudah melalui badai ini. Sekarang, saatnya kita temukan cahaya di ujung terowongan. Dalam ketegangan yang masih tersisa, sambil memegang erat tangan Sari, Joko tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Tapi kini, mereka tidak sendirian. Sari mengangguk dan berusaha tersenyum.
kita akan membentuk masa depan yang lebih baik bersama. Dan saat mereka saling tatap, tanpa kata, sebuah janji terucap untuk saling melindungi, menjadikan cinta sebagai kekuatan di setiap langkah ke depan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk kalian menunjukkan dukungan untuk channel ini. Jangan tunda lagi, berlangganan segera ke channel agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya yang akan membuat bulu kudukmu meremang. Beri like sekarang agar algoritma bisa menjangkau lebih banyak penggemar horor. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan yang terpenting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 temanmu yang perlu melihat kesimpulan ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.